Sorry. Bukan ini, sebentar. Nah, udah kelihatan belum? Ada dua jendela. Aplikasi SPSS sama PPT. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Udah. Oke. Sekarang, oke. Jadi nanti bagian 4 ini saya coba kirim di grup ya. Nanti setelah ini kita masuk. Nah, untuk yang sebelah kiri, aplikasi SPS-nya, Bapak Ibu nanti coba buka lagi yang minggu lalu ya. Jadi tampilannya udah seperti ini. Udah ada tabel, maksudnya variabel X1, X2, dan Y ya. Jadi ini angka-angka yang ada dari Excel kemarin yang udah aku kasih ya. Sekarang kita masuk untuk uji normalitas data ya. Yang pertama, tampilannya yang pertama ini, kemudian kita coba masuk uji normalitas data. Kita ikuti langkah-langkahnya. Oke. Yang pertama, klik Analyze, Non-Parametric, Legacy, Dialog. Kemudian, One Sample KS. Nah, tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Kemudian kita buka lagi slide-nya. Nah, slide berikutnya adalah Bapak Ibu memindahkan semua variabel yang ada di sebelah kiri, kolom kiri, X1, X2, dan Y ke kolom tes variabel list. Ya. Oke, kita coba pindahkan satu-satu. Oke. Nah, kalau sudah dipindahkan semua, kita klik OK. Nah, sebentar. Ini saya bisa share hasilnya langsung keluar ya. Nah, sudah terlihat outputnya? Di sini ada Sudah, Bu. one sample Kolmogorov sesuai yang tadi kita mau cari ya, 1 KS. Nah, di sini Bapak Ibu hanya melihat nilai dari asimsik masing-masing dari X1, X2, dan Y. Ya. Untuk variabel X1, kecerdasan logis matematis, nilai SIG-nya itu 0,054. Sedangkan X2 0,163 dan kemandirian belajar atau Y itu 0,200. Semuanya SIG-nya ini berarti lebih besar dari 0,005. Ya. Kalau lebih besar itu tandanya mereka semua dari variabel X1, X2 dan Y ini berdistribusi normal ya. Jadi untuk uji yang pertama normalitas data itu kita mau ngecek ya, dia berdistribusi normal atau tidak. Nah, ngeceknya itu Bapak Ibu hanya lihat dari nilai asimsiknya ya, dari sini. Sampai sini sudah cukup jelas Bapak Ibu, apa ada yang kurang? Sebelum kita masuk uji yang berikutnya. Maaf, Bu, ulangi tadi nilainya harus lebih besar dari 0,005. Tadi nilainya asimsiknya harus lebih besar dari 0,005. Itu syarat untuk berdistribusi normal. Ya, Kalau nanti Bu. data Bapak Ibu yang dimasukkan hasil SIG-nya itu lebih kecil, ya udah berarti Bapak Ibu tinggal membuat interpretasinya. Kalau dari variabel X1 misalnya lebih kecil ya, dari 0,05 itu berarti tidak berdistribusi normal. Tapi kalau lebih besar dari 0,05 itu berarti dia berdistribusi normal. Gitu. Sudah cukup jelas, Bu? Jelas sih, Bu. Makasih, Oke, Bu. kita lanjut ya. Kita lanjut tadi. Mana ya tadi? Oke. Bukan ini, sebentar, sorry. Nah, kemudian
Lanjut. Nah, ini ya tadi contohnya nih Bapak Ibu bisa lihat di sini hasil asimsiknya. Semuanya lebih besar ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk di uji multikolineritas dan uji heteroskedastisitas. Kita balik lagi ke aplikasi SPS-nya, analyze, kemudian regression, kemudian kita pilih linear. Nah, ada kolom yang di sebelah kanan itu dependent dan independent. Yang dependent itu variabel terikat, sedangkan independent variabel bebas. Nah, di sini yang masuk variabel bebas atau independent adalah variabel X1 dan X2. Jadi kita masukkan atau kita pindahkan ini variabel X1 ke kolom independent ya. X2. Kemudian yang Y kita masukkan di variabel dependent atau variabel terikat. Oke. Setelah ini kita klik statistik ya, nih. Kemudian nah, kita klik statistik. Nah, ini muncul seperti ini ya. Oke. Setelah itu kita checklist karena kita mau tahu ya yang uji multikol itu linear atau tidak ya. Kita lihat itu dari nilai R square-nya dan dari tabel deskriptif. Berarti ini kita checklist semua. Oke. Kalau sudah kita klik continue. Nah, kemudian kita lihat lagi PPT-nya. Kita lihat di sini masih harus ada klik plot ya. Oke, ini kita klik plot sekarang. Nah, ada di kolom ini ada Z-pred dan Z-resid. Nah, ini kita pindahkan yang Z-pred-nya itu, kita lihat di sini, pindah ke variabel X. Sedangkan yang variabel Y-nya itu Z-resid. Ya. Jadi Z-residnya ke Y, kita pindahkan ke Y, dan yang Z-pred-nya kita pindahkan ke X. Oke, kalau sudah, kita klik continue. Oh, sorry. Tadi harusnya di histogram dulu ya. Ini kita klik checklist histogram dan normal probability plot. Karena kita ada nanti uji heteroskedastisitas. Jadi kita mau lihat gambarnya ya. Oke, kita klik continue. Baru kita klik save. Nah, ini kemudian sebentar. Nah, seperti ini udah ya tadi ya. Ada di kolom residual ya. Kita checklist nih. Yang dua ini. Kemudian kita klik continue. Nah, ini di kolom residual kita checklist yang unstandardized dan standardized. Kemudian kita klik continue. Sudah, kita klik OK ya, sebentar. Nah, ini hasilnya seperti ini. Kita klik OK. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat di sini hasilnya. Nah, ada di kolom PPT nih ya. Nah, di sini kalau yang untuk uji multikol ya, uji multikolinaritas, dia itu untuk menguji ada nggak korelasi atau ada nggak hubungan ya. Kalau yang ada hubungan itu berarti dia terjadi multikol. Nah, syaratnya terjadinya multikol itu Bapak Ibu bisa lihat di bagian PIF. Nah, ini ya. PIF itu nilainya 0,9046 ya. Nah, 0,9046 ini berarti dia lebih kecil dari 10. Karena PIF itu kan batasnya 10 ya. Nah, kalau dia lebih kecil dari 10, berarti dia tidak terjadi multikol. Nah, kalau tidak terjadi multikol,
syarat regresi gandanya terpenuhi. Nah, di sini nilainya 9,046, berarti kan lebih kecil dari 10. Kalau lebih kecil berarti syarat regresi gandanya sudah terpenuhi, ya. Dia tidak terjadi multi-call. Itu ada di PPT bagian yang kedua, ya. Kemarin sudah saya berikan. Oke, sekarang kita lihat nah, ini untuk plot. Tadi kan saya sudah checklist karena biar terlihat terjadi heteroskedastisitas atau tidak. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat ya, titik-titik ini menyebar di atas sumbu 0 dan di bawah 0. Ada juga di yang rata dengan 0. Jadi kalau sudah menyebar, berarti uji regresi gandanya itu terpenuhi. Ya. Nah, dia tidak terjadi heteroskedastisitas. Nah, jadi gini, kesimpulannya untuk uji multi-call dan heteros itu Bapak Ibu nanti hasilnya itu semuanya tidak terjadi. Ya, jadi syarat regresi gandanya itu kalau terpenuhi, kalau tidak terjadi multi-call dan tidak terjadi heteroskedastisitas. Nah, nanti pada saat ujian, makanya penting sekali Bapak Ibu itu memberikan interpretasi, ya. Jadi tidak hanya tampilan outputnya aja, tapi harus ada interpretasinya. Nah, interpretasinya dari uji multi-call itu Bapak Ibu harus menjelaskan nilai FIF-nya lebih kecil atau lebih besar dari 10. Karena syarat regresi ganda kalau mau terpenuhi, uji multi-call itu VIF-nya itu harus lebih kecil dari 10. Ya. Nah, kalau yang heteroskedastisitas, agar regresi gandanya terpenuhi, berarti dia syaratnya adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Tandanya apa? Ya ini, titik-titiknya menyebar. Kalau misalnya nanti data yang Bapak Ibu masukkan, bentuk plotnya itu rata, misalnya di atas semua atau di bawah semua, tidak menyebar seperti ini, berarti dia terjadi heteroskedastisitas. Tapi untuk syarat regresi gandanya itu berarti dia tidak terjadi, ya, tidak terpenuhi. Karena apa? Karena dia terjadi heteroskedastisitas, ya. Jadi kalau mau syarat regresi gandanya terpenuhi, dia harus menyebar, tidak terjadi heteroskedastisitas dan tidak multi-call. Sampai sini sudah paham Bapak Ibu? Kalau sudah kita lanjut. Oke. Nah, tadi kan kita udah masukin tuh residualnya dan Z residualnya. Makanya muncul ada data baru nih. Sama nih dengan yang di aplikasi SPS-nya. Oke, kita lanjut. Sekarang kita mau coba tes lagi ya. Ini yang berikutnya adalah untuk uji normalitas Galat. Berarti sama seperti uji normalitas data tadi ya. Kita klik analyze, kemudian non-parametric, legacy dialog, kemudian satu sampel KS. Nah, seperti ini tampilannya. Oke, kita lihat. Nah, sekarang yang kita pindahkan ke sebelah kanan ya, tes variabel itu hanyalah unstandardized. Ya, seperti ini. Kemudian keluar outputnya. Oke, kita coba di aplikasi SPS-nya. Nah, ini kita pindahin dulu Bapak Ibu. Tadi kan yang pertama kita uji itu ada variabel X1, X2, dan Y yang kita pindahkan. Sekarang kita pindahkan yang ke tes variabelnya adalah unstandardized. Oke. Ini kita klik oke. Nah, sama nih tampilannya. Seperti ini. Hasilnya sama seperti ini. Nah, di sini yang Bapak Ibu lihat juga sama, asim sig-nya. Nih, ya. Nilai sig-nya itu berapa?
apa? 0,249. Kalau 0,249 berarti signya itu lebih besar dari 0,05. Kalau lebih besar, berarti dia berdistribusi normal. Jadi untuk uji normalitas data dengan uji normalitas Galat, kita sama-sama itu membuktikan dia berdistribusi normal atau tidak. Ya. Oke. Nah, berikutnya kita ambil lagi sekarang uji linearitas. Ya. Uji linearitas berarti kita menguji linier atau enggak. Ya. Sekarang kita masuk lagi di sini. Ikutin langkah-langkahnya adalah analyze, kemudian compare means, terus means ya. Oke. Nah, ini sama, ada dependent dan independent. Kita lihat di PPT-nya. Yang kita pindah masih sama ya, dependent sama independennya sama. Terus kita klik option. Kemudian nanti kita lihat di sini kita checklist untuk tes for linearity. Jadi kita tes linear atau tidaknya. Oke, ini kita pindahkan yang kemampuan. Variabel Y di dependent, X1 di independent, X2-nya di independent juga. Oke, kita klik option. Nah, ini kita checklist untuk mengetes atau menguji linear atau tidak. Kita klik continue. Kemudian kita klik OK. Nah, nanti Bapak Ibu bisa lihat di sini sebentar. Outputnya adalah ini. Nah, ini sama tadi klik OK. Nah, jadi Bapak Ibu lihatnya di tabel ANOVA ya. Untuk ngecek linear atau tidak. Nah, linear atau tidak itu syaratnya adalah jadi untuk mengetahui linear atau tidak antara X1 terhadap Y dan X2 terhadap Y, itu Bapak Ibu bisa lihat juga dari nilai sig. Nah, nilai sig dan nilai F hitung. Ya. Untuk variabel X1, kecerdasan logis, Bapak Ibu bisa lihat di sini adalah signya 0,000. 0,007. Sorry. Nih ya, kecerdasan logis. Bapak Ibu bisa lihat di sini signya 0,007. Nah, itu kan lebih besar dari 0,05. Sedangkan F hitungnya adalah 4,385. Nah, kalau dia signya lebih besar dari 0,05, berarti dia linear. Ya. Nanti, jadi interpretasinya seperti itu Bapak Ibu. Nilai sig dari kecerdasan logis atau variabel X1 terhadap Y adalah 0,07 dengan F hitung 4,385. Nah, di sini nilai signya lebih besar dari 0,05. Berarti kecerdasan logis terhadap Y itu berpola linear. Nah, itu untuk interpretasinya ya. Nah, ini baru X1-nya. Nanti Bapak Ibu bisa lanjut untuk S2-nya ya. Sama masukinnya. Dan ini hasilnya. Ini untuk variabel X2-nya, kemandirian belajar, sorry. Ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat nilai sig dari variabel X2 adalah 0,530. Berarti sama. Ya, dia lebih besar dari 0,05 dengan F hitungnya 0,93. Ini berarti variabel X2 terhadap Y dia berpola linear juga. Oke. Ini masih gampang. Kita lanjut lagi sekarang masuk di uji hipotesis. Nah, untuk uji hipotesis kita balik lagi. SPSS, klik Analyze. Kemudian kita klik Regression. Terus Linear. Nah, sudah muncul seperti ini. Nah, ini sama ya. Ini udah muncul kayak gini. Kemudian kita klik OK. Baru hasilnya terlihat. Ini kita klik langsung OK. Jadi setelah klik linear ini ya udah ada nggak perlu diinin lagi. Bapak Ibu langsung diklik OK dan lihat nanti hasilnya di tabel. Nah ini
Bapak Ibu bisa lihat di model summary ada tabel ANOVA dan tabel koefisien. Oke. Nah, untuk yang tabel atau menguji nilai koefisien korelasi, ya. Bapak Ibu bisa lihatnya di tabel summary yang ini, ya. Nah, dari tabel summary ini, kalau kita mau melihat nilai koefisien korelasi, ya, Bapak Ibu bisa lihat dari nilai R, ya. Nilai R-nya itu adalah 0,959. Nah, berarti korelasi antara X1 dan X2 bersama-sama terhadap Y itu sangat kuat. Kenapa? Kemarin ada di PPT itu kan ada tabel kuat atau lemahnya ya, dari range-nya itu ada. Nah, 0,959 ini ada di range antara 0,800 sampai 1. Nah, kalau di situ berarti artinya dia sangat kuat hasilnya, ya, karena di range-nya 0,800 sampai 1. Nanti ada tabelnya. Itu dia yang menurut siapa sih waktu itu ada di PPT ya, di bagian kedua itu ada. Jadi Bapak Ibu bisa lihat nanti R-nya itu berapa. Kalau misalnya 0,7, 0,721 atau berapa, Bapak Ibu bisa lihat range-nya itu lemah, kuat, sangat kuat atau apa, ya, sangat lemah, itu ada di situ semua. Jadi Bapak Ibu nanti bisa lihat nilai R-nya itu posisinya ada di mana. Ya, kalau di sini 0,959 itu ada di range 0,8 sampai 1 dan itu berarti sangat kuat. Jadi korelasi antara X1 dan X2 bersama-sama terhadap Y itu adalah sangat kuat. Nah, kemudian untuk nilai determinasi atau kontribusi ganda, Bapak Ibu bisa lihat dari nilai R square-nya. Nah, di sini ada terlihat nilai R square adalah 0,920. Berarti determinasinya 0,920 dikali 100%. Hasilnya 92%. Nah, berarti kontribusi X1 dan X2 bersama-sama mempengaruhi Y adalah 92%. Ya. Jadi X1 dan X2 bersama-sama itu mempengaruhi Y, nilainya itu 92%. Sedangkan sisanya berarti kan 8%, 100 dikurang 92. 8% ini adalah pengaruh dari faktor lain. Faktor di luar X1 dan X2. Interpretasinya seperti itu. Cukup seperti itu menjelaskan nilai R square sebesar 0,92. Nah, determinasinya berarti 0,92 dikali 100% sama dengan 92%. Berarti dia kontribusinya antara X1 dan X2 bersama-sama dengan Y itu sebesar 92%. Dan sisanya 8% dipengaruhi faktor lain di luar X1 dan X2. Gitu. Jadi cukup sampai situ interpretasinya. Oke, sekarang untuk persamaan garis regresi ganda. Nah, untuk persamaan garis regresi ganda, Bapak Ibu bisa lihat di tabel koefisien yang ini. Ya. Dari tabel koefisien ini, yang kita lihat adalah di bagian kolom unstandardized coefficient. Tapi di sini kan ada 2. Nah, yang Bapak Ibu lihat adalah hanya di kolom B. Ya. Kolom B itu kan nanti ada konstantanya berapa, kecerdasan logis X1 berapa, X2 berapa. Nah, persamaannya itu adalah Y sama dengan A ditambah B1X1 ditambah B2X2. Itu sudah ada juga ya di penjelasan PPT sebelumnya. Berarti Bapak Ibu tinggal masukkan untuk persamaan regresi gandanya. A-nya berapa? A itu konstan. Ya udah masukin. Ini 10,690 ditambah B1-nya 0,116. X1 ditambah B2-nya 0,142 X2. Nah, itu adalah persamaannya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat nilai B1 dan B2 di sini adalah positif. Ya. Berarti X1 punya hubungan positif terhadap Y
dan X2 juga punya hubungan positif terhadap Y. Itu penjelasan untuk persamaan garis regresi ganda. Oke. Terakhir sekarang uji signifikansi ganda. Untuk uji signifikansi ganda, Bapak Ibu bisa lihat di tabel ANOVA. Dan kita lihatnya di kolom bagian sig dan F hitung. Nah, sig ini untuk variabel X1 dan X2 secara bersama-sama, kita lihat dari ini ya, regression residual adalah 0,000. Nah, dengan nilai F hitungnya adalah 155,0. Nah, 0,000 itu berarti kan dia lebih kecil dari 0,005. Berarti dia terdapat pengaruh yang signifikan antara X1 dan X2 secara bersama-sama terhadap Y. Jadi untuk uji signifikansi antara variabel X1 dan X2 adalah dia lihat di sini, kolom sig dengan F hitung. Kalau nanti Bapak Ibu hasilnya sig-nya adalah 0,21 gitu, itu kan berarti lebih besar. Kalau lebih besar berarti dia tidak signifikan. Jawab aja seperti itu. Jadi pokoknya apa yang sudah ada di output, Bapak Ibu tinggal interpretasikan. Ya. Walaupun tidak, pokoknya jadi tidak harus sama dengan PPT ini, ya. Tapi sesuai dengan data yang Bapak Ibu masukkan nanti. Ya. Kalau di sini dia lebih kecil, makanya dia berarti signifikan. Karena syarat untuk dia signifikan atau tidak adalah dari sig-nya. Kalau lebih kecil dia berarti signifikan, kalau lebih besar berarti dia tidak signifikan. Oke, lanjut. Nah, ini kita sekarang masuk di determinasi yang parsial. Kalau tadi kan ganda. Sekarang kita masuk di determinasi parsial. Kita balik lagi ke sini. Ya, untuk SPS-nya. Analyze. Kemudian regression. Terus linear. Oke. Nah, muncul seperti itu. Ya, nih. Kita klik statistik. Kemudian kita checklist yang bagian part and partial karena kita mencari korelasi yang parsial ya. Nah, ini udah kita klik statistik. Tadi kan ini untuk mencari yang determinasi ganda. Sekarang kita hilangkan checklistnya yang ini. Yang kita checklist hanya yang part and partial correlation. Kemudian kita klik continue. Ya. Terus kita klik OK. Kita lihat di sini ya, kita klik OK. Ya, nanti terlihat adalah hasilnya seperti yang ada di PPT. Nah, nih ada tabel koefisien. Nah, dari sini Bapak Ibu hanya melihat dari kolom sig dan T hitung. Ya, nilai sig dan T hitung. Dari masing-masing X1 dan X2. Di sini terlihat untuk yang variabel X1 atau kecerdasan logis, kita bisa menjawab untuk rumusan masalah yang pertama, yaitu apakah terdapat pengaruh X1 terhadap Y? Nah, kalau di sini kita lihat X1-nya sig-nya adalah 0,010 dengan nilai T hitungnya adalah 2,770. Nah, kalau dari sini dilihat 0,01 ya, berarti dia 0,01 berarti kan dia lebih besar dari 0,05. 0,005. Nah, berarti dia terdapat pengaruh yang signifikan X1 terhadap Y. Sekarang kita lihat yang kemandirian belajar, ini dia lebih kecil ya. Sorry, ini tadi lebih kecil bukan lebih besar. 0,010 ya. Itu kan lebih kecil dari 0,05. Ini juga kemandirian belajar nilai sig-nya adalah 0,004, berarti dia lebih kecil juga dari 0,05.
Kalau lebih kecil berarti dia terdapat pengaruh yang signifikan. Sama seperti tadi yang di determinasi ganda. Jadi kita hanya cukup lihat dari signya. Kalau lebih kecil berarti dia signifikan, tapi kalau lebih besar dia tidak signifikan. Cuma bedanya kalau yang determinasi ganda adalah dilihat F hitung, kalau yang parsial adalah T hitung. Nih. Oke, selesai untuk bagian yang keempat. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Masih gampang ini ya, baru analisa satu jalur. Nanti setelah UTS, kita akan masuk analisa dua jalur. Dua jalur, variabelnya bertambah ya. X1-nya tuh dipecah lagi nanti. X2-nya juga dipecah lagi. Kalau sekarang hanya cuma satu cabang doang, X1 dan X2. Jadi masih simple, masih gampang. Taunya gampang gitu, kalau Bapak Ibu nanti di rumah mencoba sendiri sesuai dengan yang ada di PPT. Jadi PPT ini sudah dibuat sedemikian rupa secara detail, step by step. Ya, apa yang saya sampaikan juga itu juga pelan-pelan sesuai dengan PPT-nya. Ya. Nanti saya coba berikan di grup PPT bagian 4 sekaligus dengan soal latihan. Gitu. Ya, ntar Bapak Ibu bisa coba langsung nih. Enaknya sih langsung dicoba nih setelah perkuliahan ini. Jadi masih ini banget lah. Oh ini nih tadi yang barusan dikasih Bu Ambar gitu kan. Nah, itu enak. Jangan taran-taran, kalau taran-taran lupa lagi nih. Ya. Tapi ya nggak apa-apa. Kalau memang ada kesibukan lain nggak apa-apa nanti aja. Toh ini nanti ada rekamannya kan. Bisa diulang lagi. Gitu. Oke, gimana? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Bu, nanya Ya. Bu, itu tadi PPT-nya mau dibagi ya. Tapi di situ tidak ada catatan deskripsi dari setiap olahan data ya Bu ya. Untuk Kenapa Pak? mempermudah kita, tadi kan ada PPT-nya. Terus kita kan membuat suatu deskripsi atau apalah hasil daripada olahan data itu. Tidak ada contoh yang sudah ada deskripsinya. Untuk mempermudah kita, contohnya membuat deskripsi. Kalau contoh, kebetulan kan saya contoh tesis itu saya nggak pegang, Pak. Jadi karena saya adalah dosen pembimbing teknik, jadi saya nggak pegang tuh contoh materi mereka tesis seperti apa. Tapi kalau memang Bapak Ibu mau dapat referensinya, nanti boleh saya coba minta ke teman-teman yang bimbingan saya yang sudah lulus untuk jadi referensi, boleh. Ya. Ini untuk tesis kan, Pak? Apa untuk ujian? Saya sih itu Bu, yang tadi kan untuk ujian itu, nanti kan kita setelah kita hasil olahan dari dari statistiknya itu, kita kan harus membuat kesimpulannya dan deskripsinya. Nah, tapi di PPT-nya tadi tidak ada ya contoh kesimpulannya itu Bu. Contoh apa, Pak? Contoh deskripsi kesimpulan. Kesimpulan ini maksudnya dari materi ini. Nah, dari setiap tadi kan dari contohnya Interpretasinya. Interpretasinya iya. interpretasinya iya benar interpretasi Misalnya ini daripada mau contoh nguji itu apa gitu. kalau ada catatan itu Sorry, kan Pak, soalnya kita di sini bisa berisik lebih juga. mudah. Jadi kalau untuk contoh interpretasinya, itu udah ada, Pak, di PPT bagian 1 dan bagian kedua. Oke Bu, kalau gitu soalnya bisa Kan kemarin, mempermudah Bu. ya kemarin yang saya sudah jelaskan seperti di bagian 1. Ada tuh contoh output, di bawahnya itu ada interpretasinya. Nah, itu dijelasin tuh di situ. Ada contohnya di situ penjelasannya. Tenang, Baik, Pak. terima kasih Bu. Nah, soalnya kecil-kecil tadi tampilannya Bu jadi kurang jelas. Nah, Iya. jadi Terima kasih Bu. udah ada di PPT-nya. Nanti Bapak bisa coba lihat lagi ya di bagian 1 dan bagian kedua. Oke. Terima kasih Bu. Gimana, Pak?
udah Ya, terima kasih Bu Ambar. Terima kasih. iya, sama-sama Pak. Ada lagi yang lain? Ini muka-mukanya muka-muka antara tegang bingung apa yang udah saya sampaikan atau atau gimana nih ya? Emang Ya, enaknya sih dicoba ini dulu ya, aja Bu, kita latihan. belajarnya sebenarnya kalau yang kayak gini-gini tuh enaknya offline ya. Langsung nih di kelas gitu kan, terus dipraktekin gitu. Lebih enaknya. Mungkin karena belum nyoba kali Bu, makanya masih agak bingung. Ya, makanya nanti setelah ini kan ada rekamannya. Bapak Ibu bisa coba didengerin sambil dipraktekin langsung. Jadi jangan cuma didengerin doang. Jadi didengerin sambil dipraktekin biar enak. Dan lihat di PPT-nya. Gitu. Oke, gimana? Ada lagi? Ini terkait tugas ya, terkait tugas latihan nanti. Itu saya coba kasih mirip dengan UTS. Nah, jadi nanti kalau Bapak Ibu bisa menyelesaikan soal latihannya, berarti Bapak Ibu nanti UTS 100 nilainya. Insya Allah. Asal yang aku pesenin tadi, kalau sudah input semuanya, nih data-data sudah diproses, udah sesuai nih step-stepnya uji, kan muncul nih, outputnya muncul kayak tadi. Bapak Ibu screenshot, tapi jangan lupa interpretasinya di bawahnya. Kalau Bapak Ibu hanya memberikan jawaban, screenshot dan output, itu saya kurangi nilainya. Karena saya nggak butuh outputnya. Output itu kan mainan dari program, dari aplikasi. Bukan hitungan Bapak atau Ibu tuh maksudnya manual. Jadi apapun itu hasilnya, ya udah itu. Karena memang sistem yang menghitung kan. Tapi yang saya nilai justru interpretasinya. Bener nggak nih? Misalnya dari nilai SIK-nya lebih besar dari 0,05, tadi kan syarat untuk distribusi normal atau tidaknya dari situ. Kalau Bapak Ibu memberikan penjelasannya, nilai SIK-nya lebih besar dari 0,05, berarti dia tidak berdistribusi normal. Nah, itu salah. Dari situ saya bisa melihat salah atau tidaknya. Yang benar kan kalau lebih besar dari 0,05 berarti dia berdistribusi normal. Gitu. Makanya saya pentingkan interpretasi itu harus ada. Oke? Udah cukup jelas ya? Masih lama, masih 2 minggu lagi. Jadi minggu depan kalau memang nanti pada saat ngerjain tugas latihannya bingung, kita bisa bahas di minggu depan. Bareng-bareng. Oke, kalau misalnya nggak ada lagi yang ditanya, saya mau undur diri. Nanti Bapak Ibu selamat mencoba. Sementara sebelum saya kasih soalnya, Bapak Ibu bisa mencoba yang sudah ada di PPT. Ya. Oke, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah gabung. Sehat-sehat selalu. Sampai ketemu lagi minggu depan. Terima kasih. Mohon Terima maaf kalau ada kasih. kekurangan dari materi yang saya sampaikan hari ini. Dan mohon maaf juga karena keterlambatan gabung. Oke, terima kasih Pak Anwar ya. Terus teman-teman semuanya. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sehat selalu. Terima kasih Bu. sama-sama.